يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disebutkan taklim kita hari ini terkait dengan ajaran tasawuf bertarekat dalam sisi itikad. Ternyata orang yang bertarekat mati itu tidak ada ya. Al-maut gairi maujud ya. Na ilahil ma'hud wa sholatu wa salamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajo milikuli mawujud sholatan tutafi qulubina liman wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an wa biha biunal Qur'an wa tubahi humu ayat wa tuhulana bina nurul janat wa nurun nari wa nurun najari ila wajikal karim subhanaka ilma lana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi syrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami taklim ini dan bisa mengamalkannya dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli iwan semuanya. Rabbana amrina miladunka ar-rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Rabbana laludika qulubana bada'il haitana wa hablana minadunka ar-rahmah innaka antal wahhab. Ikraman wa tadiman jemaah hadirin wabil khusus ikhwan ya ma'a rahimakumullah ulama al-qurama ada wa masyayikh al-aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahad Asyatid Al-Fatah tentunya guru kita Sahabil Qadillah Lamhanu, semuanya yang pentaklim muliakan, para ikhwan awat juga baik yang hadir secara langsung tidak langsung talaki semuanya doakan rahimakumullah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir yang bodoh ini tajuk yang kita bahas malam ini sudah sampai ke titik yang agak berat, tapi mudah-mudahan kita coba standarkan secara hukum pikiran kita dalam konsep perkara-perkara jauhar ruh ya. Yang akan andung bahas sudah tadi disebutkan li ahlul syufiyati mutamasyikin bitawrukut mauta ghair maujud, yang artinya bagi orang tasawuf yang bertarekat ya, tasawuf tanpa tarekat bohong ya, mati itu ternyata tidak
Ada. Kehidupan manusia di alam arwah. Ini terkait terus. Ya, di alam arwah. Biasa disebut alam ruh. Antum pernah di sana? Ya, kita pernah hidup di alam arwah, alam ruh. Itu yang antum bahas dulu. Jadi ibarat sejarah, antum ingatkan bahwa antum pernah di sana. Ya, nggak ingat kan? Bahwa kita pernah di alam ruh, alam arwah. Itu terjadi kapan dong? Sebelum ayah dan ibu kita menikah. Udah hidup kita di sana. Ya. Makanya sering disebut dengan kehidupan before zero. Betul kan? Ibu bapak kita belum nikah. Kita sudah hidup. Disebut apa? Mungkin bahasa kerennya before zero. Ya. Paham ya? Nah. Biasanya titik nol sebuah kota itu apa? Alun-alun misalnya. Ya, lapangan olahraga. Titik nolnya. Nol Nusantara di mana? Dirubah sekarang kan? Bukan di Jakarta ya. Di IKN. Kira-kira gitu deh. Jadi titik nol manusia, titik nol. Orang banyak memahaminya begini, titik nol manusia itu ya. Awalnya ya, keberadaannya ya. Tapi manusia nih, ada benarnya juga ketika dia dilahirkan ke dunia. Pas diajani itu titik nolnya. Ya. Before zero nih gitu ya. Sebagai orang yang berpendapat, sebagian nih, ada yang berpendapat sebagian nih. Titik nol manusia itu boleh-boleh aja. Ketika dia memasuki masa akil balik. Nah, itu titik nolnya. Karena di situ ada beban taklif, ya, yaitu ketika manusia bertanggung jawab terhadap seluruh amal perbuatannya kan. Kalau sudah akil balik, nggak orang tuanya lagi. Itu titik nolnya. Semua keputusan diambilnya karena telah dinilai sebagai manusia dewasa kan. Akil balik. Jadi ada berapa tuh? Alam roh, ya. Sudah itu bayi dilahirkan, sudah itu akil balik. Jadi secara manusia itu titik nolnya mau duduk dimulai dari mana? Bagi orang tasawuf nggak dari situ. Sebelum bapak ibu kita nikah, kita sudah mulai start hidup di alam arwah. Nah, setuju nggak nih? Jadi kita jauh kemudian. Makanya jangan terlalu akliyah aja ya. Pola berpikir kita kok pendek gitu ya. Jadi ada lagi yang aneh nih. Sebagian lain berpendapat bahwa titik nol manusia dimulai ketika memasuki 40 tahun. Ada tuh. Makanya kalau udah 40 tahun dia nggak berubah gitu aja katanya. Iya kan? Sehingga muncul ungkapan life begins 40. Ya kan? Itu 40 tahun tuh. Sedangkan bagi mu'alaf, orang yang baru meluk Islam, titik nolnya di mana? Nah, ini baru bener nih. Tapi kalau belajar makrifat berubah ya. Mu'alaf itu titik nolnya waktu ketika ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu kan tanda mulai memeluk agama Islam. Kita titik nolnya kapan? 2 kalimat syahadat karena keturunan kita Islam kan. Sholat aja. Padahal kalau orang makrifat titik nolnya di alam arwah. Tuh, itu pola berpikir spiritual. Ya. Jika kelahiran manusia di alam dunia diilustrasikan sebagai titik nol kehidupan, maka sesungguhnya ada yang ke situ kehidupan manusia yang terjadi sebelum titik nol tersebut biasa disebut dengan life before zero
yaitu kehidupan manusia di alam arwah dan alam arham. Kalau kita lahir ke dunia itu nggak titik nol. Sebelum itu pernah hidup di alam arham atau alam ruh. Jadi ingat ya, kita muslim nih, bapak itu pernah hidup di alam ruh sebelum orang tua kita nih nikah. Berarti sudah dipersiapkan bibit itu. Jadi kamu ada itu bukan karena sehat dua orang tua, sudah dipersiapkan hidup antum. Jadi orang tua itu asbab aja nanti masuk ke alam rahim. Paham nggak? Ayo dulu. Dulu di mana sebelum ibu bapak nikah? Kamu hidup di mana? Didekatkan dulu ke dunia. Pertanyaannya, interaksi dulu sedikit ya supaya nyambung kaji. Tanah itu punya akal nggak? Jawab. Tanah itu unsur kita loh. Tanah itu punya akal nggak? Tanah itu punya pikiran nggak? Bagi orang yang belajar ruhani, belajar Islam secara mendalam, tanah itu punya akal, punya pikiran. Kalau nggak punya akal dan punya pikiran, kenapa nanti dia jadi saksi? Hah? Berarti dia punya akal, pikiran. Makanya hati-hati main tanah. Lalu ada di Quran. Pohon punya akal, pikiran nggak? Punya. Jangan main tebang aja, ngutuk dia. Ah, kita kan nggak sadar, bukan andong yang ngutuk. Alam sakin loh. Banyak contoh lo main antem aja tanah lo. Dia punya rasa, punya akal, punya pikiran. Ada di Quran. Udah berubah pola berpikir kita. Udah berubah. Nah, nung curah ya. Sampai sekarang udah paham ya. Jadi kita akan lebih hati-hati terhadap seluruh ciptaan Allah. Tanah, air, pohon, ikan. Ternyata sama. Punya akal pikiran. Buktinya apa? Quran menyebut dia akan menjadi saksi kita nanti. Tanah ini tempat sujud saya. Ya Allah. Kurangi azabnya. Dia ngomong. Nah, interaksi lagi. Antum ngelihat nih bentuk ruh antum. Mau ngelihat bentuk ruh antum? Mau? Sadis banget ngaji antum. Manusia itu nggak ada yang mati. Meninggal. Akal, meninggal. Meninggal itu bukan mati, meninggal itu pergi, meninggalkan. Halo bro, betul nggak? Meninggal, pergi kan? Jadi antum pindah tempat. Nggak yakin gue cikui kamu tuh, mati pula ditakutin. Kamu pindah tempat, jangan-jangan ke tempat yang baru lebih enak. Betul kan? Udah selesai kaji pulang. Gimana nih? Kemarin yang duduk di Jakarta meninggalkan Jakarta, pindah ke mari. Sama. Kok susah banget sih? Jadi sadis kata meninggal tuh. Yang netap di sana jasad antum. Pindah kemari punya rumah baru. Rumah yang di sana tinggal di sana. Yang mati dalam konsep mati itu di tempatnya nggak bisa pindah. Tanah. Jasad antum. Sepakat? Liberal Yahudi juga yakin itu tuh. Orang nggak beragama. Kalau mati itu yang pergi adalah, yang dicabut adalah ruhnya. Betul kan? Iya kan? Supaya lebih mudah ngajinya ke bawah. Jadi kehidupan di alam arwah dan alam arham, berapa lamakah manusia hidup di alam roh atau alam arwah?
Ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan berapa lama manusia hidup di alam ruh lamanya. Nggak ada. Itu tertutup tuh. Berapa lamanya hitungan waktunya, nggak tahu kita. Karena itu mutlak kegoiban. Ya. Jadi kalau ada ulama menyebut di alam ruh antum hidupnya 100 tahun gitu. Oh, aduh kacau tuh. Kacau. Nggak begitu. Konsepnya beda. Ya, konsepnya beda. Jadi ingat ya, segala sesuatu yang diibadahkan tanpa dimakrifati tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, ada tenaga nggak? Nggak ada. Karena ruh adalah energi. Nonsen lah punya motor nggak kasih bensin. Bisa jalan nonsen ya. Ngaji yang gampang aja. Ya. Jadi jauh sebelum hidup di alam dunia, bahkan sebelum ayah dan ibu kita menikah, kita sebagai manusia telah diciptakan Allah. Antum semua sudah diciptakan dan mengalami kehidupan di sebuah alam namanya alam arwah. Quran tuh. Ya. Ketika masih berada di alam arwah, Allah ngobrol sama kita. Apakah ngobrolnya pakai wahyu? Bukan wahyu. Nah ini. Tapi diabadikan di wahyu. Pakai bahasa kalam. Tapi waktu itu ngobrolnya nggak sama seperti kita sekarang. Kenapa nggak sama? Karena bentuk badan kita tidak tanah. Anu nggak tahu tempatnya ruh itu bersemayamnya di bentuk apa nggak tahu. Kalau menyebut cahaya nanti kelebihan pula karena nggak ada petunjuk. Ya. Tapi kata Allah di situ telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa ruh manusia. Berarti ruh ada di jiwa. Duduk gak? Tadi ya. Jadi jiwa itu sebelum bapak ibu kita nikah sudah ada ditempati ruh. Tambah wawasan kita yang Andung sampaikan masih belum yakin nih kalau belum ada istidlal dalilnya kan gitu. Jadi pada saat antum semuanya di alam arwah, seluruh manusia ditanya bibitnya, bukan manusia, seluruh jiwa yang akan jadi manusia ditanya oleh Allah. Bukankah aku adalah Rob dan Raja kalian? Dan bahkan tiada ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Maka seluruh jiwa tadi yang akan jadi bibit manusia yang berada di alam ruh menjawab, betul engkau ada Tuhan kami, Raja kami, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, Zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Jadi ketika berada di alam ruh, ketika antum semua ini berada alam arwah, andung kaji sejarah. Demi Allah antum telah begitu tuh dulu. Berhadapan dengan Allah, ditanya sama Allah, sudah berjanji. Demi Allah benar itu. Cuman sekarang kan lupa. Ya kan? Semua manusia, siapapun juga, fasik, enggak Islam, pada masa itu mengakui itiraf. Sudah mengakui, beriman, yakin bahwa Tuhan dia adalah Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada seorang pun yang mengingkari kafir pada saat itu, nggak ada. Semuanya yang namanya manusia tidak ada, maka nggak boleh. Andung berdoa sampai saat ini ya, sampai saat ini mudah-mudahan Indonesia seluruh dunia tidak ada orang yang berani menyebut kafir. Jadi jangan sembarangan nyebut kafir. Mana perkataan tadi dong? Kayak ini kata Allah nih. Maka diingatkan lagi sama Allah. Diingatkan lagi, turunlah firman ke Rasul. Jadi pangkal adanya Rasul, Nabi, karena turun ayat ini. Mengingatkan kembali bahwa kamu pernah berjanji itiraf Tuhan kami adalah Allah, Tuhan yang Esa. Karena kita lupa turun Rasul. Jadi sebab turun Rasul karena ayat ini. Al-Araf
ayat 172. Iqra ikhwan. Itu dia. Nah, udah tahu ya? Ternyata ya kita pernah hidup, tapi karena lalai lupa, diingatkan lagi sama wahyu melalui Allah. Baca. Wa'id akhraja rabbuka وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Kata siapa tuh? Benar? Ya. Jadi badan kamu di alam arwah apa? Jawab dong. Udah pintar, masa nggak pintar nih? Kalau ada yang bisa kejawab, dong kasih bukan S1 lagi profesor. Udah menemukan. Should be. Apa? Should be. Makanya dong kesanain. Nanti dong mati ini. Kalau tahu should be. Ya. Cari deh. Ruh itu di sulbi. Sulbi ditaruh di tulang rusuk bapak. Bukan di ibu rahim. Nah, yang Andung sampaikan ini benar salah. Kita punya akal. Benar. Baru ngedengar kan? Semua dari Quran kan? Siapa yang belum punya anak? Jangan tunjuk orang yang belum ada calonnya dong. Mana dulu, jangan rahimnya dulu, sulbinya dulu benerin. Ada ruhnya enggak? Jadi anak itu bukan kamu yang buat. Allah yang buat. Sudah ada lahir dulu anak-anak kamu tuh. Di alam sulbi dikeluarkan supaya bisa mendengarkan omongan Allah. Itu dia Qurannya. Pandai-pandai akal Andung ngajiannya. Enggak ada kitabnya, gimana nih? Ada kitabnya, mau ditunjukin kitabnya, diambil sama anak UIN. Males. Jadi tesis lagi. Ya nggak di sini aja ambil, ya kan? Sehubungan dengan firman tadi, ya. Rasulullah SAW bersabda, dikuatkan nih, sabdanya sahih. Ingat sabdanya sahih ya. Andung yang baca ya. Riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari firman tadi. Tadi apa? Quran surat Al-Araf ayat 172. Tauhid, ikhtiar Allah,
Jadilah orang yang pelin-pelan. Nih, ya. Dari sulbi itu. Ngerti karena ketawa. Karena kita ngerti, maklum, jadi kita ketawa. Jangan-jangan yang bagus itu ngetawain diri sendiri kan? Nah itu benar. Pinter tuh enak. Kalau orang pinter itu nggak stres. Ya. Hadisnya gini. Matanya dan robah ya. Percis gitu ya. Riwayat Tirmizi. Lama khalaqullah adama. Masa zahra adama. Fayaskutu min dalika jahri kullu nafsin. Mitla habati darati. Wahuwa khalaqaha min dalikal hinni ila yaumal kiamat. Iya kan? Iya enggak? Ketika Allah menciptakan Adam, lama khalaqullah Adama. Ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggung Adam. Adama masajahra Adama. Ya. Maka dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom berjatuhan. Yang dia Allah adalah menciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Jadi udah diciptakan antum sebelum orang tua antum, ayah bunda kita menikah. Duduk. Hadis riwayat Tirmizi. Dikuatkan lagi dari riwayat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi berkata, ya. Ini sahih juga, panjang ini. Ini boleh dikata asbabul wurud dari penciptaan kita di alam arwah. Baca lagi ya, pelan-pelan aja ya. Karena ini kunci pangkalnya ya. Adanya Rasul mengingatkan ini. Supaya kita jangan bermain terus saja sama cangkang. Yang hakikat kan ini kan. Kita mainnya sama cangkang kan. Catching. Reptilnya kuat banget sama catching. Dari Ubay bin Ka'ab. Jama'u al-arwaha fasawaru azwajan summa sawiru. Wa bada dalika du'ailal kalami. Summa tulaba minhum an yata'ahadu wa yashadu. Alasta ana ilahukum azabun am. Mereka, ruh-ruh tersebut dikumpulkan oleh Allah. Lalu dijadikan berpasang-pasangan. Baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu mereka pun diajak berbicara. Nah, lalu mereka diminta perjanjian, memberikan kesaksian. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, benar. Setelah itu Allah berfirman. Di hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Inni ashadi alaika as-samawati sab'ata tabaqatin wal ardi sab'at tabaqatin wa ushidu alaika aba'aka adama. Li alla taqulu yaumal kiamati ma wa'adna dalika qatu. Tuh. Ini firman Allah di hadis. Sesungguhnya aku akan mempersaksikan. Pertanyaan kita tadi disaksikan oleh langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap ucapan kalian. Nah, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi. Karena Adam tidak ada sebagai saksi. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu.
Kami tidak pernah berjanji bahwa Tuhan kita Allah dan Maha Esa. Ayo. Ini yang sering lupa. Ya. Walam an la ilaha illa ana wahdi. Wala roba illa ana. Wala tusriku bi ahadan abadan. La asilana ilaikum. Rasulilladina yadkurunakum bihadal hadi ahdi wa ma ada dalika fa ini unjila kutubidun. Ketahuilah bahwasannya tiada Tuhan selain aku semata. Tidak ada Rob selain diriku, kata Allah. Dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan aku. Sesungguhnya aku sangat akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kembali antum pernah berjanji. Nah, perjanjian ini juga akan menurunkan kitab-kitabku. Maka mereka pun berkata, ini calon-calon nih, antum tuh pernah ngomong gini nih dulu nih, ya. Nashadu annaka an illahuna la ilaha illa antu wahdaka. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain hanya engkau semata. Beda enggak syahadat di alam ruh dengan syahadat di dunia? Itu syahadat ruh namanya. Maka andung cepetin. Nanti pas andung share andung hapus. Kalau tahu syahadat ruh kacau antum. Jadi wali antum. Enggak, ngayangin andung enak aja. Ulang. Kalau syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah di bawah Rasul. Kalau syahadat ruh nashadu anaka an ilaha ilahuna la ilaha illa anta wahdaka. Udah. Insya Allah besok lupa. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan selain hanya engkau semata. Duduk. Oke, tangkap ya. Tangkap ya. Sekali lagi ya. Syahadat ruh. Nashadu annaka anta ilahuna. Ashadu annaka an ilahuna. La ilaha illa antu wahdaka. Kalau orang terdoktrin dengan akidah lain, dia kan ada ruh. Ruhnya disyahadatkan ini. Maka dia tidak akan merasulkan manusia. Halo? Ini mainannya walian mursidan. Kalau orang itu mu'alaf ingin masuk Islam, itu di hati dia. Komunikasinya dengan ruh orang yang akan masuk Islam. Jadi kalau kita punya amanah degil, nggak mau sholat, nggak mau hantu balu, ruhnya yang diberesin. Kalau jasa tadi diberesin bisa kemplang kamu, belawan kamu. Ada hukum asbab. Jangan tersinggung ya. Halo? Dicatat lagi, enak aja. Susah loh. Tahu ruh juga enggak. Ruh gimana bentuknya? Nanti dong bahas. Lanjut kan nih ngaji? Sampai kan nih? Jangan diomongin luar ya. Bukan, nggak boleh. Boleh jelasin dengan kadar makrifat orang itu. Itu yang irfan. Kamu jadi irfan. Ya. Duduk kan nih? Ya. Lanjut. Atau udah selesai? Udah selesai syahadat ruh ada. Kan sering syahadat ruh apa sih katanya? Jadi dengan demikian mereka telah mengakui hal tersebut, bersyahadat, berjanji kepada Allah dari sejak zaman dunia, bukan zaman dunia tapi di zaman alam arwah. Namanya alam irham. Ya.
Kemudian Adam diangkat di hadapan mereka dan Adam pun melihat kepada mereka. Di antara mereka ada orang-orang kaya dan ada juga orang-orang yang miskin. Udah diciptakan tuh sama Allah karakternya. Ada orang baik dan ada juga orang yang buruk. Gimana mau nyebut kafir sama orang itu? Karena dia suruh dakwah. Kamu jangan seperti dia, kamu harus seperti ini gitu. Ya. Lalu Adam berkata, "Ya Rabb, madalau syawat baina ibadatika." Itu kata Adam. Ya Rabbku, ya Tuhanku, bagaimana kalau engkau menyamakan di antara hamba-hambamu itu? Disamain aja. Allah menjawab, fil wakai. Sesungguhnya aku, fil wakai ana. Sesungguhnya aku, kata Allah, sangat suka untuk disyukuri. Hakon ahaba anta kuna mumtanan. Warraqo adamut anbiya fihim kalmasabihil mudiyat. Sesungguhnya aku sangat suka untuk disyukuri. Dan Adam melihat para nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah peristiwa yang terjadi di alam ruh dan alam arwah, di mana setiap jiwa bertempat di sulbi dari Adam, dari manusia, telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian kepada Allah bahwa Allah Zat yang Maha Esa adalah Rabb mereka. Hal ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit termasuk malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melakukan ini karena Allah ingin dikenal, agar kelak pada hari kiamat juga tidak ada satupun orang yang beralasan tidak pernah berjanji. Pada hari kiamat tidak ada alasan orang mengingkari perjanjian tersebut yang mengatakan bahwa ketika hidup di alam dunia mereka menyekutukan Allah karena ada yang ngasih tahu. Tidak, di alam dunia diturunkan Rasul, diberitahu pula perkara ini. Dari alasan mana? Atau ada yang mereka akan mengikuti agama nenek moyang mereka semata? Karena tidak pernah ada perjanjian atau petunjuk dari Allah. Alasannya ada yang kayak begitu. Kebanyakan manusia memang lupa terhadap perjanjian tersebut zaman sekarang. Benar, lupa. Karena kita malas membedah Quran, asbabun nuzulnya, ulamanya kemana-mana ngajinya. Bukan andung mengecilkan ulama. Ya, kita sudah pernah berjanji, berbahaya kalau sudah berjanji mengingkari. Janji diingkari, kan ada lagunya itu. Bahaya itu, utang. Benar nggak? Gimana nih? Oleh karena itu Allah mengingatkan dengan cara mengutus para rasul. Kita tahu sebab rasul diturunkan, Quran tadi. Menurunkan kitab suci sebagaimana yang difirmankan di Al-Hadid. Ini baru jadi Quran 57 ayat 8, baca Iqra ikhwan. Ayat keduanya. وما لكم لا تؤمنون
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjian jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa kamu nggak beriman? Padahal kamu pernah berjanji kan? Benar nggak Quran tuh? Ayo. Kita semua pernah berjanji. Tapi diingkari. Stres lah, galau lah kalau diingkari ya. Betul. Gimana nih? Ngudut dulu, ngudut. Janji diingkari. Piye toh? Kumaha tuh? Ini kata orang Sunda kan gitu ya. Bener kan nih? Sampai sini nih kita udah ngerti kan? Bener kan? Siapa yang salah? Anung dari kemarin ngeledek ngebom aja ngajinya. Enggak. Oon gitu. Oon jangan marah ya gitu ya. Oon nggak mau mendalami Quran. Ada hadisnya, ada Qurannya, logikanya tuntun supaya bener, jangan kemana-mana kan ya. Iya kan? Kita bersihkan dulu dengan zikir. Waduh. Gratis lagi dapat kopi. Waduh. Sedih banget sih. Masih nggak juga berubah. Iya. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan ayat tadi adalah perjanjian ruh Bani Adam. Bukan perjanjian di alam syahadat dunia. Ini alam syahadat itu alam dunia. Bukan. Syahadat terus tahu? Udah ya? Ada yang bedah, awas tuh. Ini bukan ijazah, ini kata Quran, hati-hati, irfan. Pahami dulu. Dia akan bisa mengucapkan syahadat terus kalau ruh antum sudah melihat gimana bentuk ruh antum. Antum lihat. Nah, antum bisa melihat ruh antum sendiri. Duh, ngeri nih. Ngeri nung, jangan dilanjutin. Ya pulang. Lanjutin. Nggak apa-apa ya. Hui, ngaji di sini bukan kacangan. Ya, bukan sombong-sombongan. Anu ingin tahu titik yang sebenarnya makrifatullah, makrifat ruh, makrifat Quran, makrifat syahadat, harus tahu. Sepakat? Karena kalau sudah tahu, kita enak ngamalinnya, nikmat kita beribadah, nikmat taat. Ya. Jadi tadi ya, itu perjanjian Quran surat Al-Hadid 57 itu perjanjian di alam ruh ya. Ingat ya, ada pula ulama menganggap perjanjian di alam dunia. Bukan. Kita udah tahu. Sebelum dilahirkan ke dunia, dia sudah mengakui, bersaksi bahwa Rabb-nya adalah Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Araf 172 tadi. Itu korelasinya antara Quran dengan Quran. Karena itu, menurut ahlul tafsir, sepakat pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia, bibit akan jadi manusia sewaktu berada di alam arwah, bukanlah dalam bentuk wahyu. Tangkap. Waktu Allah menanya, berjanji, antum ini waktu masih sulbinya dibentuk di jiwa, itu tidak sama seperti berjanji di alam dunia ini. Duduk nggak? Bukan dalam bentuk wahyu. Kalau belum wahyu namanya kalamullah. Itu di dunia, duduk nggak? Ya. Yang disampaikan pada waktu itu, tapi dalam bentuk apa? Aduh. Mau tahu bentuknya? Al-iradah wa al-taqwin. Bentuknya itu artinya dalam keadaan kehendak dan mengadakan. Kehendaknya tahu dia mengakui, antum mengakui. Ya. Namanya apa? Bukan wahyu tapi al-iradah wa al-taqwin. Artinya kehendak dan mengadakan begitu.
Sedangkan jawaban para manusia ya kepada Allah bukan dalam bentuk jawaban lisanan makoli, bukan dengan mulut. Tahu nggak? Bukan dengan mulut, bukan lisanan makoli, bukan. Nanti kita berpikir sama seperti ini. Ya, saya mengakui Tuhan kami, gitu. Di alam arwah nggak begini mulutnya, paham nggak? Bukan dengan mulut lidah, melainkan dengan lisanuhal, dengan sikap. Tahu-tahu Allah tahu, dia menjawab begitu. Itu susahnya memahami rohani secara konsep akal. Jawabannya dengan sikap. Maka disebut al-iradah wa al-takwin, bukan wahyu. Itu dijelaskan oleh wahyu. Bisa kebayang nggak jangkauan pikiran Nabi dengan kita jauh bedanya? Bisa kebayang ya? Jadi berdasarkan ayat tadi dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan beriman. Enggak ada yang mengingkari, kafir enggak ada. Ya, tidak ada. Fitrahnya begitu. Fitrahnya manusia dulu disulbi di alam arwah beriman, mukmin. Maka nggak salah kalau Andung berdoa mudah-mudahan tidak ada yang berani menyebut kafir. Karena fitrah kita adalah seluruh yang namanya manungso beriman. Itu itikad. Itulah fitrah manusia. Jika dalam kehidupan di alam dunia ternyata banyak yang ada yang politeis, musyrik, kafir, mulhis, ateis, dan munafik, maka hal itu adalah sebuah penyimpangan dari fitrah. Betul? Penyimpangan dari fitrah sebabnya banyak. Dimensi nafsu, dimensi lalai, dimensi lupa. Betul? Karena di dunia itu ada kehendak bebas. Tuh. Penyimpangan fitrah yang sudah kita yakini sejak berada di alam arwah. Ini kan difirmankan. Coba nih ya, penyimpangan kita, fitrah kita. Itu difirmankan juga sama Allah di Ar-Rum. Ayatnya dibersihkan dengan 30. Imamul Hunafa harus jerokan lagi fitrah kita harus jadi iman. Namanya Imamul Hunafa. Kita imam, segala imam. Hunafa. Dibaca 30 Ar-Rum. Tuh. Penyimpangan fitrah kita itu di situ. Fa'akim wasyaka. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Boleh menyebut kafir?
Dari sononya fitrahnya kita bernaluri agama tauhid, seateis-ateis orang juga. Duduk nih, udah ajarin tuh profesor deh. Itu Quran, bener gak? Bener kalau ada ulama hari ini tidak berani menyebut kafir terhadap manusia, ya, dong tahajud terus menerus, sujud syukur, karena nggak mengetahui, gampang aja menyebut kafir. Beda pendapat, lain agama kafir, aduh bingung. Nggak sholat kafir. Sebutan kafir itu menunjukkan keilmuan bahwa kita melenceng dari fitrah, betul kan? Karena kehendak bebas kita. Pengertian fitrah pada ayat tadi kan ciptaan Allah. Fitrah itu semua diciptakan Allah itu baik, beriman, tauhid. Itu ciptaan Allah begitu, seluruh makhluk memiliki naluri beragama, yaitu agama tauhid. Agama yang mengakui hanya Allah yang Maha Esa. Karenanya kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Akan bisa terjerumus pada kesalahan tersebut hanyalah lantaran pengaruh lingkungan hidup mereka, kebodohan mereka. Gak bisa disebut kafir. Jadi zaman sekarang memimpin orang, memperbaiki orang memang sulit. Kalau sudah terdoktrin seperti itu, betul kan? Sulit. Sebab Nabi SAW merupakan nubuwah atau melihat hidup dan mati sebagai hal yang biasa saja. Kemana nih larinya? Karena ketika kita hidup, kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mati juga di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid kan, naluri beragama tauhid. Hidup di tangan Allah. Kita tidak bisa mengatur ruh kita sendiri. Mati juga di tangan Allah. Ya jadi biasa saja. Kalau orang itu misalnya nggak taat, nggak ini, kita nasihatin aja. Tapi tolong berikan ilmu. Supaya semua tatanan hidup diilmui. Bercanda aja diilmui kok. Iya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Beruntung. Banyak orang cuek dengan kaji di sini kok. Betul kan? Baca ulang deh tuh risalah. Pikirannya niatnya udah ini sok-sokan nih Ustadz kata satu nih. Udah ada mulai gitu. Tapi pas dibaca nggak berani ngomong. Kalau kita benar pasti tidak ada orang menjolimi kita. Yakin? Nah, kita tutup dulu ya.